Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mengkonfigurasi bagaimana cara mengkoneksikan router mikrotik ke internet secara statik. Jadi di sini kita akan mengkonekkan router mikrotik kepada internet atau modem atau sumber internetnya secara statik. Jadi sebelum kita mulai, ini topologinya lebih kurang seperti ini. Yang router yang sebelah kiri, yang router A, contoh topologinya. Jadi pada router A ini kita akan mengkonekkan ke modem itu secara manual. Jadi kita akan konekkan secara manual atau secara statik. Jadi syarat yang pertama, kita harus mengetahui dulu berapa IP internetnya, IP modem atau gateway dari modemnya. Di sini saya contohkan IP-nya, ini IP jaringannya, ini menyesuaikan dengan jaringan yang kita pakai. Di sini modem saya IP-nya 1.1/24. Jadi kalau secara manual kita harus memasukkan IP yang satu network dengan modem pada router. Kita yang menginput sendiri, tidak melakukan DHCP. Karena kita di sini akan melakukan secara manual, jadi kita harus mengetahui dulu IP gateway dari modem atau internetnya. Selanjutnya baru kita atur IP pada routernya. Jadi langsung aja, ini topologinya seperti ini. Kita langsung mulai. Kita pasang peralatan kita. Yang pertama router mikrotiknya, yang kedua kabel yang digunakan, yang ketiga laptopnya atau komputer yang digunakan, yang keempat yaitu aplikasi untuk mengkonfigurasi yaitu Winbox. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Winbox-nya. Ini dia aplikasi untuk mengkonfigurasi. Ini kita buka. Ini dia sudah terbuka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita sudah membaca router mikrotiknya. Ini dia, ada semua identitasnya. Untuk login kita pilih MAC address-nya. Selanjutnya kita pilih connect. Kenapa nggak dimasukkan password? Karena kita belum membuat password dan masih baru. Kalau baru mikrotik ini tidak pakai password. Kita pilih connect. Di sini dia sudah muncul. Sudah connect. Jadi untuk mengamankan supaya router kita tidak diganggu dan tidak dijahili oleh yang lain-lain, kita bisa mengganti nama router mikrotiknya dan membuat passwordnya. Yang pertama kita ganti dulu identitasnya, karena di sini namanya masih router OS. Jadi untuk mempermudah kita ganti namanya. Caranya, posisinya dalam posisi login. Yang kedua kita pilih sistem. Ini dia menu sistem. Selanjutnya kita pilih identity. Ini untuk membuat identitasnya. Di sini bawaannya router. Di sini kita contohkan router. Ini kapital aja. Router A Helmi contoh. Ini dia, kita oke kan. Di sini sudah berubah, nama routernya sudah router A Helmi. Jadi kita mudah mencari juga. Seandainya kita menggunakan jaringan yang umum atau jaringan bersama dengan orang lain. Selanjutnya kita kasih password atau keamanannya. Caranya dalam posisi login, kita pilih sistem, kita pilih password. Ini dia password. Ini kita masukkan all password karena bawaan mikrotik tidak ada, berarti dikosongkan. New password, ini kita bikin password yang unik yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Ini saya contohkan. Kita masukkan yang new password, konfirmasi password, kita pilih change. Nah, ini dia sudah selesai. Kita buat username, kita buat password dan nama dari routernya sudah berubah. Langsung kita ke topologi kita tadi. Kita akan mengkonekkan router mikrotik ini ke internet secara statik atau manual. Yang pertama kita sudah mengetahui IP dari internetnya. IP gateway dari internetnya yaitu 192.168.1.1/24.
Nah, itu internet gateway-nya. Jadi untuk memasukkan IP secara atau mengkonekkan router mikrotik ke internet ada 3 langkah. Yang pertama, kita memasukkan IP address router. Yang kedua, kita memasukkan DNS. Yang ketiga, kita memasukkan gateway internetnya. Langsung aja kita mulai. Langkah yang pertama yaitu memasukkan IP routernya. Caranya kita pilih IP, kita pilih address, kita pilih tanda tambah. Di sini kita memasukkan IP address yang satu network dengan jaringan kita, dengan sumber internet. Sumber internet kita tadi IP-nya 1.1/24. Berarti kita harus tahu dulu berapa rentang IP yang bisa dibagikan kepada klien oleh modem atau sumber internet kita tadi. Di sini saya sudah mendapatkan rentang IP-nya dari 1 sampai 254 yang bisa digunakan oleh kliennya. Jadi di sini kalau kita secara statik kita harus menebak IP mana yang tidak dipakai oleh orang lain, karena kita umpamanya kita menggunakan jaringan bersama. Di sini saya coba dulu apakah IP ini belum dipakai atau sudah dipakai oleh orang lain. /24. Selanjutnya kita pilih interface, ini port arah internet. Tadi kita pasang di nomor 1. Ini saya udah pas, saya colok, saya pasang di nomor 1 arah ke internet atau ke modem. Oke, ini dia sudah kita pasang. Langkah yang pertama IP dari router yang arah ke internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS atau memasukkan DNS. Caranya IP DNS. Nah, di sini kita masukkan IP Google di server ini. Nah, kita masukkan IP Google 8.8.8.8 4 kali. Bisa juga kita masukkan gateway dari sumber internet kita tadi 192.168.1.1. Selanjutnya kita checklist allow remote request. Kita pilih OK. Langkah yang kedua sudah selesai. Kita memasukkan DNS dari Google dan sumber internet kita yaitu modem. Selanjutnya langkah yang ketiga kita akan mengkonfigurasi atau memasukkan gateway dari internet. Caranya IP root, ini routes, kita pilih root. Selanjutnya kita pilih tanda tambah, posisinya di routes, kita pilih tanda tambah, kita masukkan di gateway IP sumber internet kita tadi. IP-nya 192.168.1.1. Ini IP gateway sumber internet kita atau IP modem. Oke, kita pilih OK. Selesai untuk mengkonfigurasi mengkonekkan router ke internet secara statik. Selanjutnya kita uji apakah dia berhasil atau tidak terkoneksi ke internet. Caranya kita pilih new terminal pada Winbox ini new terminal. Di sini, nah kalau muncul seperti ini kita masukkan lagi username tadi, username admin login, password yang kita buat tadi, masukkan. Ini dia, kalau berhasil dia akan masuk. Selanjutnya kita akan mencoba ping Google. Kalau dia berhasil, berarti IP-nya belum dipakai. Ini dia, berarti berhasil. Ada TTL-nya segala macamnya, berarti sudah berhasil terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan mengkonekkan klien kita, laptop kita itu ke router supaya terkoneksi ke internet. Caranya kita masukkan dulu, yang pertama kita masukkan IP untuk dibagikan kepada klien tadi, pada klien yang akan terhubung kepada router. Nah, yang kedua kita konfigurasi NAT-nya supaya akses internetnya diizinkan kepada klien. Yang ketiga kita akan setting atau konfigurasi IP address-nya secara manual, karena kita melakukan konfigurasinya secara statik. Jadi di kliennya juga kita lakukan secara statik. Kita lanjut.
Caranya yang pertama kita masukkan, kita pilih IP, kita pilih address. Di sini kita pilih tanda tambah. Kita masukkan kliennya terhubung di Ether berapa, kita pilih dulu Ether 2. Di sini kita mencontohkan tadi kliennya terhubung di Ether 2 ini seperti ini. Ini kliennya terhubung di Ether 2 dengan IP 2.1/25. Ini dia, kita masukkan IP-nya 192.168 ya, 2.1/25. Ini IP yang akan dibagikan kepada klien. Berapa rentang IP-nya? Di sini bisa kita lihat rentang IP-nya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat, kita arahkan kursornya di sini. Rentangnya dari 2.0 sampai 2.127. 0 dipakai oleh network, 127 dipakai oleh broadcast. Berarti IP yang bisa dipakai adalah 1 sampai 126. Nah, jadi di klien nanti kita pakai IP-nya mungkin 2.2 karena satu sudah diambil oleh router 2.2/25. Langkah yang kedua, kita akan mengkonfigurasi NAT. Kita pilih IP firewall NAT. Tanda tambah, posisinya di general. Kita pilih out interface. Out interface ini arah port yang terhubung ke internet pada router. Nah, selanjutnya action, kita pilih mask ready. Oke. Selanjutnya, setelah selesai kita mengkonfigurasi NAT, kita akan mengkonfigurasi pada kliennya. Nah, ini laptop ini kita fungsikan sebagai klien. Kita setting di kliennya. Ini dia IP-nya, kita setting IP. Masuk ke pengaturannya, kita setting ya, di networknya ini kita atur. Ini IP-nya otomatis, jadi kita edit. Ini kita jadikan manual, jadi kita pasang IP-nya manual. Kita hidupkan, masukkan IP-nya 192.168.2.2. Subnet masknya /25, berarti 255.255.128. Gateway-nya 192.168.2.1. DNS-nya bisa di sini kita masukkan DNS Google 884 kali. Dah selesai. Selanjutnya kita save, kita simpan. Ini dia. Kita tunggu. Ini sudah kita atur secara manual. Kita mengkonekkan router ke internet secara manual dan kliennya juga secara manual terkoneksi ke routernya. Ini dia. Ini logonya sudah internet access. Untuk pembuktian kita coba buka browser kita. Sini saya buka Google Chrome. Kita coba apakah berhasil. Ini kita coba buka dulu. Dia kita coba tes apakah dia berhasil. Nih, ini dia. Berarti ini tanda laptop kita sudah terhubung ke router dan ke internet, dan bisa kita menggunakannya untuk berinternet. Mungkin hanya itu tutorial kita tentang bagaimana cara mengkoneksikan router mikrotik ke internet secara statik dan klien terkoneksi ke internet juga secara statik. Mungkin hanya sampai di sini video tutorial kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.